Ya teman, dari lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu motherboard yang serinya terbaru dari Intel yang dimana baru keluar minggu lalu. Sebagai contoh yang ada di sini motherboardnya serinya adalah Z890 dan di sini satu dikirim dari Maxsun, bisa dibilang ini seri atas. Apalagi ini adalah Maxsun iCraft Z890 Pacific. Sebagai contoh di sini untuk penampakan motherboardnya, tipenya ATX dan juga banyak heatsinknya serta banyak supportnya juga dan terbilang keren sih dari segi bentuk maupun desainnya, meskipun jadi belum terjual di Indonesia, masih proses dijual di marketplace. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mengunboxing serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini penampakannya ya, seperti yang Anda lihat ini, dia memang berat banget sih. Dan temanya tersebut dia berwarna hitam, meskipun yang berwarna putih juga ada ya. Tapi itu di seri yang lainnya, ada yang Pacific, ada yang seri biasa maupun seri-seri tinggi yang lainnya. Ada 12 motherboard lah serinya Z890 dari Maxsun yang baru keluar. Nanti saya akan jelaskan aja di akhir video untuk yang itu. Dan yang pertama kita unboxing dulu ya, isiannya apa aja di dalam motherboard ini. Aku kasih depan dulu untuk motherboardnya supaya tidak mengganggu. Dan di sini untuk boxnya, ini Maxsun iCraft Z890 Pacific. Jadi mana tersebut kalau dijual di Indonesia belum ada harganya, kemungkinan di atas 5 juta atau di 5 juta lah. Apalagi ini mereknya Maxsun, pastinya murah daripada dibandingkan brand-brand yang lainnya. Jadi bagian belakang sini dia ada spesifikasinya semua dari segi CPU support, chipset, memori maupun yang lainnya. Tapi kita akan membahasnya nanti aja. Untuk yang ini kita unboxing dulu isiannya apa aja dan kita buka dari segi atas ini, tinggal dibuka seperti ini. Ini ya, dia itu emang mewah sih, apalagi ini serinya set seperti bentuk koper. Ini kosongan karena di sini ada motherboard yang ada di sini. Udah saya buka. Jadi bagian dalamnya kita ambil, dia tuh ada akrilik tambahan. Bentar, aku ambil dulu di bagian sini. Ini akrilik yang dimana tersebut untuk motherboard di bagian belakang. Keren sih dikasih ini ya, jarang-jarang sih ada beberapa mubu yang dikasih free kayak gini. Ini akriliknya aku kasih sini dulu. Dan di bagian dalamnya dia tuh ada stiker AIJA ya, ini AIJA. Meskipun di bagian ini motherboard ya bukan tipenya yang serinya Pro seperti yang ada di sini deh. Ini ada Maxsun AIJA-nya, tapi dia tuh dikasih stiker yang sama, ya cakep untuk pajangan aja AIJA-nya. Meskipun ini bukan serinya yang serinya AIJA atau yang serinya Cross. Dan lanjut di bagian dalam sini dia tuh dikasih 4 kabel SATA seperti yang ada di sini, dikasih 4. Dan dia tuh juga dikasih baut nih dari iCraft yang dimaksudnya tersebut, ada baut untuk motherboard maupun yang lainnya. Serta yang terakhir dia tuh ada antena wifi yang udah include di bagian dalam motherboard ini. Cuma itu aja sih, dan cuma ada kertas seperti ini aja untuk tulisan Pacific. Itu aja isiannya di bagian dalam sini ya, terbilang udah komplit lah. Kalau misal buku manual atau yang lainnya di sini nggak ada ya, berbeda seperti di brand pada umumnya. Tapi nggak masalah untuk yang itu. Tapi kalau misalnya lebih lengkapnya cari spesifikasi yang ada di sini, bisa cek di websitenya Maxsun aja langsung, itu udah tersedia. Dan sebentar aku beresin dulu supaya lebih rapi dari segi tampilan kameranya. Dan seperti ini untuk motherboardnya serinya Z890. Dan aku jelaskan aja fitur-fitur yang ada di sini. Yang pertama pastinya untuk CPU yang ada di sini cuma support di serinya Ultra, bukan di serinya Gen 12, 13, 14 ya. Ini beda karena soketnya dia itu menggunakan 1851. Dan juga untuk prosesornya dia itu cuma support di serinya Intel Core Ultra 5, 7 dan juga 9 seperti gambaran yang ada di sini. Yang Core FF-nya tersebut di 245KF maupun di serinya K. Kalau yang Ultra 7 di 265K maupun KF, dan juga serinya Ultra 9 dia tuh di 285K. Cuma ada 5 prosesor aja untuk sementara. Kalau bisa kedepannya tersebut emang ada prosesor baru, tinggal diupdate BIOS saja. Dan seperti contoh di bagian dalam sini, dia ada prosesornya dasar tancap karena menggunakan Intel Core Ultra serinya 245K LGA 1851 ini ya. Nanti kita akan coba review menggunakan ini dan juga menggunakan motherboard ini di rakitan PC, bagaimana performanya. Kalau kita sandingkan apakah bagus atau tidak menggunakan ini. Dan lanjut dari segi VRAM yang ada di sini, dia itu ada heatsink tebal di bagian atas maupun di bagian samping. Dan dia itu menggunakan 16/1/1 PES serta menggunakan 50 ampere Dr. Morse power supply sampai di 250 watt untuk TDP prosesor yang kalian bisa handle. Kalau prosesor yang ada di sini Core FF
245K, dia itu mentornya default sampai di 150 watt kalau nggak salah, atau 149 atau 150 lah. Jadinya ini masih aman. Dan juga untuk RAM yang ada di sini terdapat 4 slot RAM DDR5, dia itu bisa up to sampai di 256 GB. Dan juga untuk kecepatannya sampai di 8800 MHz kalau di OC ataupun di XMP. Dan lanjut di bagian slot PCI-nya, dia itu ada 4. Yang pertama yang di bagian atas yang utama, dia itu support PCI 5.0 sama-sama kali 16. Lalu yang dua di bawahnya terdapat 2 PCI 4.0 kali 16 di bagian bawah. Bisa dibilang ini bagus dan juga bisa upgradable ke depannya kalau misal GPU menggunakan PCI Gen 5. Apalagi sekarang GPU masih kebanyakan menggunakan Gen 4. Jadi ini aman untuk upgradable ke depannya. Dan juga untuk yang lainnya, di bagian slot AM.2 NVMe, di bagian dalam sini terdapat 4 slot NVMe. Yang pertama sudah support Gen 5, dan untuk yang ketiganya sudah support sampai Gen 4. Bisa dibilang ini juga bagus, dan apalagi di bagian samping-sampingnya terdapat support SATA 6 GB per second, ada 4 port di bagian samping dan juga di bagian bawah ada 2+2, dan juga terdapat 2 kali SFF 8654 4A interface juga, kurang lebihnya seperti itu. Dan juga di bagian WiFi yang ada di sini yang dipakai itu menggunakan Wi-Fi 7 serta menggunakan Bluetooth 5.4 menggunakan serinya RTL8126 untuk Ethernet LAN, dan juga di bagian WiFi menggunakan Intel P200. Dan apalagi di bagian samping sini terdapat banyak port juga seperti yang Anda lihat ini ya, atau saya kasih gambar di sini lah. Untuk port-portnya yang dimana tersebut terdapat 11 USB port. Lalu yang pertama dia itu support 2 kali USB 4G Type-C yang sudah support sampai 15 watt power output, dan juga yang lainnya sudah support 9 kali USB 10G tipe A. Seperti di bagian samping-samping yang ada di sini berwarna biru, dan juga ada Type-C-nya juga atas bawah. Serta untuk yang lainnya terdapat satu USB 5G 19 pin header untuk kabel LAN, serta satu kali USB 2.0 9 pin header, yang dimana support 2 tambahan USB 2.0 port. Dan apalagi di bagian atasnya ada slot HDMI 2.1 support sampai 4K 120Hz, serta DisplayPort 1.4 up to sampai 4K 120Hz, sama lah untuk speknya. Dan juga audio yang dipakai di bagian dalam sini motherboardnya dia itu menggunakan premium audio Realtek AL-C1220 HD codec. Ini pun juga bagus. Dan lanjut di bagian fan konektornya, dari segi fan system, I/O, CPU, dan juga dari segi RGB-nya terdapat 9 slot totalnya, yang dimana pembagiannya terdapat 1 kali 4 pin CPU fan header, dan juga 1 kali 4 pin pump header, serta 4 kali 4 pin chassis fan header, dan juga 2 kali 3 pin RGB heaters, serta 1 kali 4 pin NRGB heater. Dan slotnya di bagian menyeluruh yang ada di sini tertata rapi dan juga simple lah kalau misal memasang di bagian tertentu. Intinya seperti itu. Dan lanjut dari segi desain konektor yang ada di sini, dia itu bukan tipe Battlefield ya tipe biasa lah. Seperti contoh yang ada di sini. Dan konektor CPU yang ada di bagian atas ini menggunakan 2x8 CPU, serta di bagian sampingnya menggunakan 24 pin standar pada umumnya. Serta yang lainnya terdapat 1 kali COM port header serta 1 kali clear CMOS reset header, dan juga di bagian atas ini ada debug LED digital. Kalau menurutku ada 2 sih, ada yang digital, ada yang lampu biasa. Tapi kalau yang lampu biasa posisinya itu berbeda-beda. Ada yang di sebelah RAM itu untuk RAM, ada di sebelah CPU untuk CPU, ada di sebelah VGA untuk VGA, serta juga di bagian bawah sini ada bootnya juga. Jadi dia tuh tidak menyatu jadi satu dari segi debug LED-nya, dia tuh berpisah-pisah tergantung posisi dari segi part yang bermasalah. Intinya seperti itu. Terbilang ini bagus. Dan juga tambahan dari segi tampilan BIOS-nya, dia itu juga simple, gampang dimengerti seperti gambaran yang ada di sini. Untuk mengoce maupun yang lainnya, dia itu udah ada semua, tinggal dipilih aja. Dan apalagi dari segi RGB control-nya, kalian bisa mendownload dari websitenya Maxsun, seperti contoh Maxsun Scenes, maupun mengganti display juga bisa. Seperti contoh yang ada di sini, serinya Pacific, dia tuh bisa mengganti display gambar di heatsink ini. Seperti ini gambarannya. Dan dia tuh juga bisa menampilkan suhu seperti GPU maupun yang lainnya. Dan juga yang terakhir, dia tuh support Windows 10 maupun Windows 11. Seperti itu keterangan untuk motherboard yang ada di sini, yang serinya Pacific. Tapi ada salah satu yang aku suka dari segi penyapit GPU yang ada di sini. Dia tuh tidak menggunakan capitan seperti manual inilah, tapi dia tuh ada tombolnya seperti di bagian pojok sini untuk melepas VGA. Jadi tidak usah susah-susah untuk memasukkan jari kalian untuk membuka seperti yang ada di sini.
tinggal diklik aja di bagian pojok sini, dia tuh udah otomatis membuka, tinggal ditarik aja VGA nya, jadi simple. Ini bagus sih fiturnya, baru pertama kali aku melihat ada seperti ini. Intinya seperti itu, dan juga ada full hatching semua untuk M.2 NVMe dari segi hatching bawah, atas 1, 2, di bagian atas dia tuh yang sendiri yang udah support PCIe Gen 5. Dan juga tambahan sebelum penutupan, untuk motherboard Maxon yang ada di sini, itu ada banyak seri, ada 12 lah, yang serinya Z890. Sebagai contoh gambaran yang ada di sini, saya sebutkan satu persatu. Ada serinya Pacific yang saya pegang ini, ada serinya Vertex, Arctic, Z890A, AWV, lalu Terminator AWV, Terminator tipenya MATX, tipe WiFi, dan lalu Terminator Z890 MWV GKT5, dan selanjutnya tipenya aircraft Z890 ITX WiFi, dan lalu ada serinya eSport Z890 MWV Ace, serta eSport Z890 MWV yang biasa bukan yang S, dan juga ada serinya Challenger Z890 MWV S dan juga yang biasa seperti gambaran yang ada di sini. Sangat banyak sekali sih, kurang lebih seperti itu. Dan sehabis ini saya akan membuat rakitan PC menggunakan motherboard yang ada di sini dan juga menggunakan ini Intel Core Ultra 5 245K kalau kita sandingkan dengan RTX 4060. Itu aja dari saya, dan terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video lainnya mengenai review-review part yang ada di sini dari segi MOBO, CPU cooler, casing maupun yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Oh ya, ada juga tambahin ya, di bagian belakang sini dia tuh ada backplate-nya juga, keren sih, full backplate ya, sampai kelupaan sih untuk itu ya. Ya emang ini keren banget sih dari segi motherboardnya, ada harga, ada kualitas juga, apalagi ini mereknya Maxon.